Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan memandu presentasi hari ini. Langsung aja untuk materi kelompok 2 yaitu subjek hukum yang akan disampaikan oleh Ferdi Trioko dan Ilham Nur. Baik, terima kasih kepada moderator. Setelah subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yakni subjek atau dari terjemahan bahasa Inggris yaitu law of subject. Lazimnya dalam hukum dikenal dengan istilah subjek hukum. Tapi manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum, karena masih ada subjek hukum lainnya yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, termasuk apa yang disebut dengan dalam hukum. Subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan, karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum. Lebih jelasnya lagi nanti akan dijelaskan oleh Ferdi Trioko pada saudara tadi. Baik, terima kasih yang sudah atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan lebih detail tentang apa sih sebenarnya itu subjek hukum. Jadi secara singkatnya supaya kita memahaminya itu subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan dalam hukum. Oke teman-teman, subjek hukum itu ada beberapa macam sekali pendapat para ahli. Salah satunya yaitu dari perusahaan hukum, dia mengatakan subjek hukum itu kata lainnya adalah Orientali Sadino. Saya ulangi. Menurut Orientali Sadino, dia mengatakan bahasanya hukum dikatakan sebagai perusahaan hukum. Kemudian yang kedua itu ada dari STK Manikul Adil, dia mengatakan bahasanya subjek hukum adalah awak hukum. Dan yang ketiga itu ada dari Sujono Sukanto dan Purnadi, dia mengatakan bahasanya subjek hukum merupakan pribadi hukum. Jadi dari sekian banyak itu, secara singkatnya seperti yang tadi saya katakan, segala sesuatu yang dianggap hukum itu memiliki hak dan kewenangannya dalam bidang hukum. Oke, lanjut. Nah, ini jelasnya. Subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Saya akan menjelaskan yaitu subjek hukum ini secara jelasnya. Subjek hukum terbagi atas dua macam. Yang pertama yaitu manusia sebagai subjek hukum. Nah, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu manusia sebagai subjek hukum. Di sini dikatakan yang manusia yang sebagai subjek hukum adalah berlakunya manusia sebagai pembawa hak dan subjek hukum. Jadi kodratnya manusia sejak lahir itu sudah memiliki hak untuk melakukan dia sebagai subjek hukum. Kemudian lebih jelasnya juga diterangkan dalam pasal 2 KUHP, di mana mengatakan bahwasanya seorang bayi yang di dalam kandungan ibunya dapat dianggap sudah dilahirkan bagaimana kepentingan si anak menghendakinya. Contohnya yaitu untuk adalah menjadi ahli waris. Apabila si anak meninggal sewaktu dilahirkan, maka dia dianggap tidak ada. Dan keterangan yang lebih jelasnya itu ada di pasal 2 KUHP. Kemudian selanjutnya hukum menurut setiap orang dianggap cakap hukum. Jadi ada ya teman-teman, ada pengecualiannya. Jadi di sini ada dua bentuk. Orang yang dianggap cakap hukum dan juga orang yang dianggap tidak cakap hukum. Nah di sini yang dijelaskan yang pertama yaitu dalam KUHP pasal 29. Dia mengatakan bahasanya suatu orang yang dianggap cakap hukum itu jika dia sudah dianggap sudah usianya, dianggap usianya sudah dewasa, dan disebutkan di situ usia yang sudah dewasa itu adalah 21 tahun. Dan KUHP 29 juga disebutkan yaitu di usia jika perempuan 15 tahun dan jika laki-laki adalah 18 tahun itu dikatakan sebagai cakap hukum. Kemudian lanjut. Nah, ini penjelasan lebih jelasnya. Manusia punya hak dan kandungan karena status subjek hukum yang melekat pada manusia adalah kodrat. Sudah saya katakan tadi seperti tadi, kodrat yang dibawa sejak lahir. Sedangkan hukumnya adalah sebagai mengakuinya saja.
Oke, lanjut. Lanjut. Oh ya. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu sini ya. Subjek hukum karena disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban. Mengapa? Manusia disebut spesial atau sudah mendapatkan hak hukum walaupun dia itu masih dalam kandungan. Ya, secara realitasnya manusia adalah dasarnya tidak cukup disebut dalam satu rumusan kalimat saja. Secara yuridis ada beberapa alasan utama manusia itu dikatakan sebagai subjek hukum. Yang pertama itu manusia mempunyai hak subjektif. Yang kedua itu kewenangan hukum yang berarti cakap atau pendukung hak dan kewajiban. Seperti yang tadi saya katakan teman-teman. Oke, lanjut Afif. Badan hukum sebagai subjek hukum. Nah, yang pertama tadi apa teman-teman? Manusia sebagai subjek hukum. Oke. Yang kedua adalah badan hukum juga termasuk ke dalam subjek hukum. Next. Nah, badan hukum ini juga diakui eksistensinya sebagai badan hukum atau statutory person sebagai badan hukum yang berkedaulatan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Bahan-bahan hukum memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya. Dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Badan hukum juga didefinisikan orang yang diciptakan oleh hukum dan mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang memiliki kekayaan sendiri. Pengertian mengenai badan hukum itu banyak sekali teman-teman dari para ahli juga. Yang lebih lengkapnya dapat ditemukan dari pendapat Molengraf, yaitu badan hukum menurut Molengraf dia mengatakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing baginya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan. Sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum. Dan kemudian badan hukum ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu badan hukum menurut publik dan badan hukum perdata. Jadi contoh dari badan hukum publik itu yaitu negara, kota, desa itu termasuk dalam badan hukum publik. Yang kedua itu badan hukum perdata. Badan hukum perdata itu contohnya seperti PT, yayasan, badan koperasi, dan wakaf itu merupakan ke dalam masuk kategori badan hukum perdata. Perbedaannya terdapat pada badan hukum terdapat di yaitu kalau di hukum itu didapat dihukum penjara ya teman-teman. Badan hukum ini tidak dapat dihukum penjara dan tidak dapat melakukan perkawinan. Itu bedanya antara hukum manusia sebagai sumber hukum dan badan hukum sebagai sumber hukum. Itu perbedaannya. Yaitu yang pertama badan hukum tidak bisa dihukum dengan secara penjara dan tidak bisa melakukan perkawinan. Itu pun sebaliknya teman-teman. Oke, next pengertian objek hukum. Tambahan, objek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Jika masih bingung, gampangnya yaitu gini. Objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum. Contohnya itu ada manusia atau badan hukum. Nah, biasanya ini objek hukum inilah yang nantinya menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antara subjek hukum. Kemudian di sini ada objek hukum menurut pasal 499 KUHP yang mengatakan bahasanya benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik. Dan pengertian benda dapat diartikulasikan ya dalam KUHP yang dimana tercantum di pasal 499 KUHP. Baik teman-teman. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tidak akan menjawab. Baik, itulah presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk angkat tangan. Madu. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Desi Rahayu dari kelompok 12. Izin bertanya. Pada pasal 2 KUHP yang mengatur bahwa
ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, maka dia dianggap tidak pernah ada. Pengecualian atas hak ini disebut dengan fiksi hukum. Jelaskan maksud dari fiksi hukum tersebut serta alasan peraturan tersebut tidak termasuk ke dalam fiksi hukum. Terima kasih. Jadi siapa itu ya? Jika ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Bagaimana jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, akan dijawab pertanyaan Desi oleh pemateri. Cukup, cukup. Baik, pertanyaan dari Desi Rahayu akan dijawab oleh Ilham Nur Fakzan. Ada Ilham Nur Fakzan diperkenalkan. Terima kasih Pak Moderator. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Desi. Tadi soalnya ini jelaskan maksud dari fiksi hukum serta alasan peraturan tersebut tidak termasuk dalam fiksi hukum. Jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dua arti fiksi hukum. Jadi fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum. Alasannya adalah karena tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kekerasan untuk melakukan perbuatan hukum. Lalu ada pun orang yang dapat melakukan perbuatan hukum, itu adalah orang yang cakap menurut hukum. Lalu orang yang cakap menurut hukum itu adalah orang yang telah dewasa, yakni yang kita disebutkan berusia sekitar 20 tahun dan berakal sehat. Gimana sih bakal ya, saya akan berikan Baik, setelah jawaban dari Ilham Nur Fauzan, apakah ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Cukup. Baik, jika tidak ada yang ingin menyanggah atau menambahkan, saya akan menyimpulkan presentasi materi pada kelompok 2 ini, yaitu subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan subjek hukum badan hukum adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Subjek hukum yang memiliki kewenangan dan mampu bertindak melakukan perbuatan-perbuatan hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Esensi manusia menjadikan manusia sebagai subjek hukum kodrati, sedangkan badan hukum yang notabene adalah
batasan dan syarat-syarat tertentu dalam menjalankan kewenangannya sebagai subjek hukum. Baik, sekian materi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.